Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam kali ini. 2 orang pemuda diamankan polisi sektor Sungai Kunjang karena ditangkap warga saat mencuri helm. Keduanya sempat tersungkur setelah aksinya di depan Hotel Haris, Jalan Untung Suropati, Samarinda, dipergoki warga. Berikut informasinya. Beginilah akibat aksi nekat 2 pemuda yang ketahuan mencuri helm di depan Hotel Haris Samarinda. Kepergok oleh warga yang sedang berkunjung di kafe sekitar itu, kedua pemuda berinisial BG dan AB tak berdaya jadi bulan-bulanan warga. Melihat, bilang ya itu kok mencurigakan, saya pantau terus. Saya pantau, oh iya mencurigakan, saya diamin dulu, tunggu BB-nya diambil dulu. Baru saya sudah mau mendekati keluar, saya lari keluar juga. Saya cegat di situ, dia bilang, Pak, kamu maling? Pak, saya bukan maling, Pak. Saya bilang, helmnya dikasih ke saya. Terus dia tiba-tiba langsung tancap gas, saya kejar. Padahal dia jelas sudah malingan, sudah ngambil. Setelah diamankan oleh warga, BG dan AB yang usianya sekitar 23 tahun itu diserahkan kepada polisi yang segera datang setelah mendapat laporan. Keduanya kini meringkuk dalam sel tahanan Polsek Sungai Kunjang. Kepada polisi, BG dan AB mengakui sudah 2 kali beraksi mencuri helm. Setelah mendapat helm, dia menjualnya di kawasan Pasar Pagi dengan harga Rp50.000 per helm. Hari Sabtu tanggal 29 Agustus sekitar pukul 14, kejadiannya di depan Hotel Haris, Jalan Untung Suropati. Adanya laporan masyarakat terjadinya pencurian helm dan TSK-nya 2 orang sudah diamankan. Pengakuan TSK sudah 2 kali mencuri helm tersebut. Inisialnya BG sama AD. Dan yang kedua kali ini TSK ketangkap. Pertamanya pernah mengambil juga, tapi di luar daerah Sungai Kunjang, dijual di Pasar Segiri. Terus harga helm itu dia jual berapa, Pak? Harga per bijinya helm dijual Rp50.000. Polisi juga mengamankan 1 sepeda motor yang dipakai kedua tersangka untuk mencuri helm. Belum diketahui apakah sepeda motor memiliki surat-surat resmi atau tidak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Puluhan anggota organisasi masyarakat LPADKT melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor perusahaan tambang batubara PT Lana Harita Indonesia. Para aktivis mengklaim perusahaan melakukan penyerobotan lahan warga untuk kegiatan tambang. Berikut informasinya. Dipicu oleh kasus tanah, puluhan anggota Ormas LPADKT menggeruduk kantor perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Tanah Merah, Samarinda. Di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, para pendemo diterima jajaran direksi perusahaan. Kita lakukan pengamanan terhadap penyampaian aksi dari rekan-rekan kita dari salah satu ormas. Kalau pengamanannya hari ini dilakukan dengan cara pendekatan? Kita lakukan pengamanan dengan cara pendekatan dan kita juga sudah kita lakukan penyampaian secara persuasif dan alhamdulillah kita didukung penuh dan bisa dilihat, bisa didengar tadi. Mereka sangat berterima kasih kepada Polresta Samarinda karena melakukan pengawalan yang proaktif mulai dari titik start, titik kumpul pada saat di TKP maupun kembali kita lakukan pengawalan. Kita pastikan mereka berangkat selamat, pulang juga selamat. Para pengunjuk rasa dikomando oleh FX Apoy, Suen Redi, dan Korlap Aksi Effendi menuntut perusahaan menyelesaikan masalah penyerobotan tanah seluas 10 hektar yang diklaim sebagai milik klien mereka. Kelompok ini juga menahan alat berat perusahaan karena dianggap telah merusak lahan mereka. 10 hektar. Ya, kalau memang
secara ukuran realnya ya nanti ketika kita nanti penyidik melakukan sidik di lapangan kan alat di lapangan. Tapi kami merasa itu adalah lahan kami yang bersertifikat dan merusak lahan kami. Ya kami menahan dan mengamankan sebagai barang bukti tindak pidana pengerusakan lahan. Siap. Gitu. Jadi tidak ada kami penyitaan, tapi ya itu. Ya saya ibaratkan kalau seseorang atau sekelompok orang masuk ke lahan kita, ke rumah kita, melakukan pengerusakan, pencurian, apa kita harus diam? Kan tentu tidak. Pihak direksi perusahaan diwakili oleh Hari Harnowo dan Sunari mengakui adanya permasalahan itu dan dibawa ke ranah hukum. Ada dua persoalan yang sedang ditangani Polresta Samarinda, yaitu pengaduan pihak perusahaan atas disandranya alat-alat berat milik perusahaan, serta pengaduan dari pemilik lahan atas tuduhan penyerobotan lahan. Yang dia sampaikan tadi kan sudah saya sampaikan di depan sekjen. Jadi sebetulnya kita itu sama-sama ini ya untuk penegakan hukum dan menghargai orang yang mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu sudah sehati. Oleh sebab itu semua permasalahan tadi saya sampaikan kita sudah sama-sama dalam melakukan. Kemudian ini sudah diproses di Polresta Samarinda. Nah, tinggal kita sekarang, mari sama-sama mengawal prosesnya. Ya, ibaratnya biar cepat. Ya, walaupun ini saya yakin nggak bisa cepat karena banyak yang terkait. Dan betul-betul ini di tengah tidak ada berat. Bola panas kini bergulir di Polres Kota Samarinda. Bagaimana kelanjutan masalahnya? Menunggu penyelidikan pihak kepolisian. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Jumlah pasien positif COVID-19 melebihi jumlah ruang perawatan di 8 rumah sakit yang ada. Pemerintah berharap protokol kesehatan harus dipatuhi masyarakat. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi beserta Dandim 0905, Kabak OPS Polresta, Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada Senin sore menyampaikan terkait perkembangan virus COVID-19 yang terus bertambah jumlahnya di Kota Balikpapan. Pada tanggal 31 Agustus, jumlah pasien positif COVID-19 mencapai 1.814 orang, yang dirawat di rumah sakit 221 orang, isolasi mandiri 398 orang, sembuh 1.069 orang, dan yang meninggal dunia mencapai 126 orang. Dalam jumpa pers yang dilakukan di halaman Pemkot Balikpapan, Wali Kota Balikpapan menyampaikan saat ini jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat di 8 rumah sakit yang ada di Balikpapan mencapai 221 orang. Dan jumlah tersebut melebihi kapasitas ruangan perawatan yang ada di rumah sakit, yakni sebanyak 212 ruangan. Selain itu juga tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif mencapai 161 orang. Yang dirawat di rumah sakit 221 orang, saya mohon pengertian masyarakat, ini jumlah yang dirawat ini sudah melebihi kapasitas rumah sakit. Dari rumah sakit kita 212, ini sudah 221 terus yang. Jadi kita bisa bayangkan keadaan rumah sakit yang sekarang daya tampungnya sudah di bawah dari jumlah yang terkonfirmasi positif. Jika diminta perinciannya nanti kami susulkan. Yang pasti ini menjadi meluas dari tenaga medis ke tenaga kesehatan. Ya, total di kami sudah 161. Wali Kota Balikpapan berharap dengan adanya penegakan disiplin yang mulai diterapkan dengan sanksi penyebaran COVID-19 di Balikpapan bisa diredam dan bisa segera berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
pengedar narkoba jenis sabu-sabu dibekuk Jatanas Polresta Balikpapan. Dari keduanya, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 47,2 gram. Berikut informasinya. Satuan Reserse Narkoba Polresta Balikpapan kembali membekuk dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Kota Balikpapan pada 26 Agustus 2020 di dua lokasi yang berbeda. Awalnya penangkapan terhadap tersangka RS di kawasan Jalan Maijen Sutoyo, Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota di sebuah kamar kos. Polisi menyita narkoba jenis sabu sebanyak 14 bungkus dengan berat 33,7 gram. Usai membekuk tersangka RS, polisi kembali membekuk tersangka W dengan barang bukti seberat 13,5 gram di sebuah kafe yang ada di Kelandasan Ilir. Kedua tersangka ini merupakan jaringan yang sudah lama menjadi target operasi Res Narkoba Polresta Balikpapan. Selain narkoba, polisi juga menyita timbangan digital milik kedua tersangka. Kedua tersangka ini tidak dihadirkan saat press release, menghindari penularan virus COVID-19. Rekan-rekan media semua, pada kesempatan sore hari ini kami Polresta Balikpapan, terutama Satreskobab Polres Balikpapan, telah berhasil mengamankan dua orang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Yang pertama TSK dengan inisial RS, umur 26 tahun, warga negara Indonesia. Waktu kejadian waktu penangkapan hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 22. Adapun BB yang berhasil diamankan itu ada 14 paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 33,7 gram dan beberapa barang bukti lainnya. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, diamankan juga satu orang TSK pada hari Kamis dan satu hari setelahnya tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 17. TSK inisial W, umur 28 tahun. Kemudian ada pun barang bukti yang disita dari TSKW itu ada 2 paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 13,5 gram. Kedua tersangka ini diganjar pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Siswa SMP Negeri 2 Batu Sopang Kabupaten Pasir ditemukan tim Basarnas mengapung di sungai. Remaja berusia 16 tahun itu terjatuh saat memancing di bawah jembatan Batu Kajang Sungai Kendilo. Berikut informasinya. Tim Basarnas Gabungan BPBD Kabupaten Pasir, Palang Merah Indonesia, dan unsur Forum Pimpinan Daerah Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Pasir berhasil menyelesaikan pencarian terhadap seorang remaja yang dilaporkan hilang di Sungai Kendilo, Kabupaten Pasir. Remaja bernama Muhammad Retno itu terjatuh ke sungai saat memancing di bawah jembatan Batu Kajang. Setelah ditemukan menjadi mayat pukul 11:40, korban berusia 16 tahun dievakuasi dan dibawa ke UPT Puskesmas Batu Kajang. Berikutnya, jasad Retno diserahkan kepada orang tua untuk dimakamkan. Sartat. Kasih jalan. Jalan. Kasih jalan.
Dikancing dulu, dikancing. Buka jalan. Lewat sini. Usai menyelesaikan tugas, tim Basarnas kembali ke markas di Balikpapan. Dalam upaya pencarian terlibat juga perusahaan yang beroperasi di daerah itu seperti PT Pama Batu Kajang, Petrosea, dan Kideko. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Sejak dibukanya kawasan wisata Mangrove Center Graha Indah, pengunjung wajib mengenakan masker untuk saling menjaga kesehatan. Jika tidak mengenakan masker, pengunjung dilarang masuk. Berikut informasinya. Beginilah suasana kawasan Mangrove Center yang berada di Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara pada Minggu pagi di tengah masa pandemi COVID-19. Para tamu yang akan berwisata mengarungi kawasan hutan mangrove harus mengikuti aturan yang ada terkait protokol kesehatan. Para pengunjung wajib mengenakan masker dan mencuci tangan saat tiba di kawasan Mangrove Center. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada penularan virus COVID-19 yang saat ini merebak di kota Balikpapan. Seorang pengunjung, Wisnu, mengatakan dengan diterapkannya protokol kesehatan sangat baik untuk saling menjaga kesehatan dan berharap semua objek wisata dibuka. Ini yang keberapa kali Pak ke sini? Baru pertama. Pak, ini kan ada penerapan protokol kesehatan. Jadi tadi menggunakan masker terus Pak ya di jalan? Pakai masker. Pak, dengan adanya protokol kesehatan di mangrove ini mendukung nggak Pak? Mendukung banget. Supaya untuk keamanan bersama. Gimana? Sempat khawatir nggak sih Pak ketika harus berwisata dengan keluarga? Enggak, karena kan di kapal sih juga cuma sekeluarga doang. Gitu ya. Kalaupun itu tadi kan sama para pakai masker juga di belakang. Pakai masker terus, jadi aman. Ini Bro sudah mulai jenuh nggak sih Pak di rumah, makanya jadi liburan? Iya, makanya liburan. Berharap wisata dibuka semua. Sementara itu, penggiat Mangrove Center Graha Indah Herman menjelaskan, setiap pengunjung wajib kenakan masker. Jika tidak, maka tidak akan diperkenankan masuk dalam kawasan Mangrove Center. Ini memang diwajibkan masker atau seperti apa nih Pak? Iya, jelas salah satu. Memang sudah istilahnya keharusan buat wisatawan yang mau masuk di sini. Karena kita saling menjaga. Kalau nggak pakai ditolak atau gimana? Iya, ditolak. Kami langsung suruh keluar, nggak boleh masuk. Dan kami sudah siapin juga sabun cuci tangan. Kalau mereka udah pakai masker, kami siapkan cuci tangan. Diharuskan kami suruh langsung cuci tangan baru boleh. Pengunjung yang mau naik perahu dengan tidak naik perahu, kita wajibkan memang.
Sejak dibukanya kembali mangrove center Graha Indah di masa pandemi COVID-19, penurunan pendapatan sangat dirasakan oleh para motoris perahu dan berharap COVID-19 segera berlalu dan ekonomi masyarakat kembali pulih. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Seorang pekerja panti pijat ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya. Polisi temukan berbagai obat di kamar kos korban. Warga Jalan Mayor TNI AD Imat Saili, Kelurahan Sumberjo, Balikpapan Tengah, digegerkan dengan temuan jenazah wanita di sebuah kamar kos pada Sabtu siang 29 Agustus 2020. Korban yang diketahui sebagai pekerja panti pijat di kawasan Balikpapan Utara tersebut pertama kali ditemukan tak bernyawa oleh penjaga kos. Penjaga kos Kusno mengatakan kejadian tersebut bermula saat rekan korban hendak mengantarkan makanan ke rumah korban. Namun korban tak kunjung keluar dari kamarnya. Rekan korban pun memanggil penjaga kos, kemudian berinisiatif memeriksa ke dalam kamar. Kusno pun kaget melihat korban sudah terbujur kaku di lantai kamar kosnya dengan posisi terlentang. Sementara itu, Babin Kantipmas Kelurahan Sumberjo, Bribka Sigit menyebutkan, saat diperiksa kamar kos korban ditemukan berbagai obat-obatan. Sudah lama Pak ya korban di sini? 2018-17an. Dari tahun 2017? 18 ya. Sekitar 3 tahunan ya. Iya. Siapa nama korban? Untuk sementara sih Mbak Dian panggilannya. Panggilannya Mbak Dian ya? Untuk di KTP-nya nggak tahu. Oke, jelasnya di KTP aja nanti dilihat. Kerjanya apa sih Pak sehari-hari jadi? Bilangnya sih panti pijat sih. Panti pijat? Iya. Dari pemeriksaan awal, kepolisian tak menemukan adanya bekas luka pada tubuh korban. Untuk kematiannya, kami masih menunggu menyerahkan ini kepada petugas kesehatan karena mengingat situasi saat ini yang pandemi kita masih belum tahu. Tapi dalam hal penyelidikan kepolisian nanti kita masih menunggu dari hasil kesehatan seperti apa. Sambil kita masih menemukan karena di sekitaran TKP kita temukan banyak obat yang bersangkutan yang kita masih belum tahu obat yang dikonsumsi obat apa. Saat ini korban tengah dievakuasi ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab kematian korban. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa.